Welcome to my channel. Jangan lupa untuk klik subscribe dan klik juga notifikasinya biar kamu tahu video terbaru. Guys, ketemu lagi di channel aku, Fana SH. Kali ini aku akan meneruskan di bab 19 yaitu flashback 1. Kesaksian banyak wanita di yayasan yang masih termenung melihat Fulfi terbaring koma setelah berdoa bersama. Aku begitu heran orang baik seperti dia kenapa harus bernasib buruk. Aku dengar dia selalu diancam semasa hidupnya. Penderitaan Kak Fulfi cukup banyak katanya. Kata Nina, salah seorang korban pemerkosaan juga. Aku harusnya dipenjara. Kalian semua tahu itu. Fulfi pernah aku siksa di punggungnya. Biar dia nggak bisa jadi model lagi karena dia terlalu bagus dan terlalu pintar. Wanita itu sangat bertalenta. Setelah penyiksaan itu aku mengalami kejadian yang menyedihkan. Tapi dia mengajakku ke sini, bahkan memaafkan orang sepertiku. Setiap hari dan setiap detik aku selalu menangis dan meminta ampun di dalam doaku. Fulfi berulang kali datang ke kamarku dan memastikan keadaanku. Sampai akhirnya dia yang menjadikan aku seorang model lagi. Aku sangat sedih kenapa sekarang dia sakit dan koma. Aku sangat merasa bersalah. Vinka menangis sesenggukan dan dipeluk wanita yang lainnya. Dia wanita berhati malaikat, senyumnya dan semangatnya aku sangat mengaguminya. Kamu harus bersyukur dengan apa yang kamu terima sekarang, Vin. Dia memberimu kesempatan sekali lagi. Kamu tahu, aku sudah hampir bunuh diri di gedung pencakar langit itu. Keluargaku membuang aku karena aku hamil di luar nikah. Padahal aku diperkosa. Entah Kak Fulfi datang dari mana. Dia menarikku lagi di saat aku mau menjatuhkan diri dari lantai paling atas. Jelas Nina. Cerita Nina. Waktu yang sangat mencekam membuat Nina kehilangan akal untuk meneruskan hidupnya. Waktu itu Fulfi tidak sengaja ke gedung itu untuk menemui seorang pengusaha. Tapi karena pengusaha itu sedang keluar, Fulfi terpaksa menunggu di lobi bawah. Fulfi merasa bosan menunggu dan diberitahu resepsionis jika ke lantai atas gedung itu pemandangannya cukup bagus. Mungkin bisa menghilangkan kebosanan. Akhirnya Fulfi menuju ke lantai paling atas dan ternyata benar. Suasananya sangat segar dan cukup menenangkan. Fulfi terkejut ketika melihat Nina sudah siap untuk melompat. Fulfi berlari melempar tasnya dan menarik Nina alhasil mereka jatuh. Fulfi tertindih tubuh Nina. Tiba-tiba darah mengucur dari bawah kaki Nina. Kamu hamil? Fulfi terkejut. Nina tidak bisa menjawab pertanyaan apapun. Waktu itu Nina sangat kesakitan. Fulfi memanggil ambulan dan Nina dibawa ke rumah sakit. Setelah kondisi Nina sudah memungkinkan untuk diajak bicara, Fulfi mendekatinya. Apakah kamu sudah baik-baik saja? Dokter bilang kamu mengalami pendarahan dan keguguran, jelas Fulfi. Nina terus menangis. Kenapa kamu menarikku? Aku sudah tidak diharapkan. Keluargaku membuangku. Dan kamu lihat sendiri, aku hamil tanpa laki-laki yang jelas. Aku tidak sanggup hidup lagi. Baguslah bayi itu mati. Jelas Nina masih terus menangis. Apa pantas bayi itu mati? Sungguh kamu keterlaluan. Apa kamu sudah gila? Orang yang ingin punya anak sangat banyak. Dan kamu bilang bagus bayi itu mati? Aku tidak habis pikir ada orang jahat sepertimu. Aku jadi menyesal menolongmu. Fulfi sedikit emosi. Tapi kamu tahu aku diperkosa, aku hamil di luar nikah. Semua keluargaku membuangku, aku harus bagaimana? Hidupku hancur, aku gak bisa sekolah. Jelas Nina yang menangis sesenggukan. Lihat aku. Apa kamu mengenalku? Fulfi memalingkan wajah Nina untuk melihat wajah Fulfi. Nina merasa familiar dengan Fulfi dalam hatinya mengingat siapa dia. Setelah berapa saat, dia mengingat tempat sebuah poster yang ada di supermarket. Apakah kamu model itu, Fulfi? Nina penasaran. Kamu tahu kisah hidupku? Aku adalah model yang diperkosa dan memiliki anak yang tidak tahu siapa bapak biologis anak itu. Apakah aku berbuat seperti kamu untuk membunuh anak yang tidak berdosa? Thank you, aku juga melalui masa sulit. Tapi aku berjuang, bukan menyerah dan ingin mati. Apa kamu tidak punya mimpi? Kamu hanya dibuang keluargamu, sedangkan aku hidup tanpa keluarga dan saudara. Aku tidak punya siapapun. Mereka suatu hari masih kembali padamu, tapi aku? Apa kamu tidak bisa bersyukur sedikit saja? Sekarang aku tanya, apa kamu tidak punya mimpi sampai hanya mati yang ada di pikiranmu?
Jelas Fulvi terlihat sangat emosi. Nina tertegun melihat wajah Fulvi. "Apakah aku masih boleh bermimpi?" kata Nina bertanya dengan polos. "Siapa yang melarang seseorang untuk bermimpi? Para penjahat pun punya mimpi untuk hidup mereka," kata Fulvi. "Aku ingin menjadi seorang aktris. Aku suka dunia akting. Tapi kondisiku yang seperti ini, apa aku bisa? Aku belum lulus SMA. Aku juga ingin kuliah," jelas Nina masih meneteskan air mata. Fulvi menyadari dirinya terlalu keras dengan anak itu. Dia membelai rambut anak itu. "Maafkan aku. Aku sangat membenci orang yang putus asa. Pergilah ke yayasanku dan tinggallah di sana. Aku akan mengenalkanmu dengan seorang teman jika kamu ingin menjadi seorang aktris. Kalau kamu ingin sekolah, kamu masih bisa kejar paket C. Tidak usah pikirkan keluargamu jika mereka tidak ingin menganggapmu ada. Ketika kamu sukses, kembalilah kepada mereka dan minta maaflah. Bagaimanapun mereka adalah orang tuamu. Mereka akan merindukanmu juga suatu hari nanti," jelas Fulvi. Sejak saat itu, Nina mulai tinggal di yayasan Fulvi. Hidupnya mulai membaik dan bisa meneruskan sekolah. Fulvi benar-benar mewujudkan mimpinya untuk menjadi seorang aktris, dan sekarang Nina bisa kuliah. Kalian bisa melihatku sekarang kan? Kak Fulvi menepati janjinya untuk mewujudkan mimpiku, dan sekarang aku bisa kuliah. Dia memang seorang malaikat bagiku. Aku sangat memohon biarkan Kak Fulvi sehat lagi dan bangun dari komanya, jelas Nina. Menangis terus mengusap air matanya. Semua masih terus menangis dan ada seorang wanita mengambil mereka minum ketika mereka sedang menangis. Dia adalah Fransi, seorang wanita bertubuh tinggi yang menjadi korban kekerasan oleh ayahnya sendiri. Ibunya juga meninggal karena dibunuh ayahnya yang memang seorang psikopat. Beruntung sekarang ayahnya sudah mendekam di penjara dan Fransi masuk ke yayasan ini. Setelah memberikan minuman kepada semua orang, dia ikut bergabung dengan mereka di sana. Fulvi memang wanita hebat karena aku selamat dari kekerasan yang dilakukan oleh ayahku sendiri. Fransi tiba-tiba meneteskan air mata. Kenapa hatiku sakit melihat Fulvi terbaring tak berdaya seperti itu? Ternyata tidak hanya kita yang merasa menderita, tapi Fulvi juga menderita setiap waktu. Hanya saja kita tidak pernah tahu. Setiap ke yayasan dia selalu tersenyum, bahkan selalu menguatkan kita. Yang kita lihat dia selalu hidup bahagia dengan kemewahan dan kesuksesannya sebagai model. Tapi sebenarnya dia merasakan banyak ketakutan. Fransi menangis dan wanita yang di sebelahnya memeluk Fransi. Cerita Fransi. Fransi sedang dalam masa pelarian karena kabur dari rumah ayahnya setelah disekap beberapa hari dan tidak diberi makan. Fransi bersembunyi di belakang supermarket dan benar